Gue akan bahas dua hal tabu yang dianggap pantang buat diomongin, terutama buat lo yang sekarang masih sekolah atau kuliah. Padahal, ini bisa jadi batu sandungan yang berat buat lo cari duit setelah lulus nanti. Dua hal tadi adalah privilege dan orang dalam. Dua hal ini emang kedengarannya tabu. Orang sok pura-pura nggak ngebahas, sok menganggap nggak penting, tapi sebenarnya penting banget bro. Gue bakal ngajarin lo, terutama yang sekarang nggak punya privilege dan orang dalam, biar nanti setelah lulus sekolah atau kuliah, bisa punya dua hal ini. Ilmu ini gak diajarin di bangku kuliah S3 sekalipun. Dan gue yakin gak dilakuin sama 99% mahasiswa atau anak sekolah. Makanya begitu lulus, mereka jadi susah cari duit, susah cari kerjaan. Karena gak punya privilege dan orang dalam. Di akhir video, gue juga akan kasih satu bocoran yang bisa bantu lo ngalahin faktor privilege dan orang dalam ini. Oh ya, sebelumnya lo harus sadar sama hal ini. Dunia gak peduli kalau lo gak punya privilege atau gak punya orang dalam. Lo nggak bisa nuntut perusahaan buat ngilangin sistem orang dalam ini. Lo juga nggak bisa nuntut buat orang-orang yang punya privilege buat ngalah dan ngasih kesempatan ke lo. Dan cuma sekedar nyalah-nyalahin privilege atau orang dalam, nggak bakal bawa lo kemana-mana bro. Dunia itu nggak adil. Lo harus sadar hal ini sejak sekarang bro. Oke, cara pertama buat belajar punya orang dalam, yang bisa lo lakuin sejak sekolah, belajar gaul sama orang yang lebih tua. Belajar ngobrol, nongkrong sama orang yang usianya jauh di atas lo. Orang dalam yang berpengaruh di hidup lo, yang bisa bantu lo dapetin kerjaan, kasih rekomendasi, modalin lo, itu sebagian besar adalah orang yang jauh lebih tua dari lo. Gak mungkin lo bisa dapet orang dalam kalau cuma gaul sama teman-teman seusia atau di bawah lo. Kunci buat gaul sama orang yang lebih tua gimana? Nongkrong sama mereka, banyakin denger, banyak tanya, kasih kesempatan mereka buat ngajari lo. Jangan sok pinter dan tunjukin sikap hormat. Buat latihan, lo bisa lakuin ini ke guru atau dosen lo bro. Ini penting banget dilakuin di masa sekolah atau kuliah. Belajar deket sama guru atau dosen lo. Boleh juga, lo ikut nongkrong sama bapak saat bapak nongkrong sama temen-temennya. Pelajari obrolan mereka, hal apa yang bikin mereka nyaman. Bisa juga lewat ngelakuin aktivitas bareng bapak-bapak itu. Misal mancing, sepedaan, jogging, dan lain-lain. Terutama, lo bisa deket sama dosen, lo bakal dapat banyak untung bro. Gampang dapat rekomendasi, dipermudah urusan nilai dan tugas. Plus, kalau dia punya kenalan di dunia kerja, lo bakal gampang dapat akses ke sana. Ini gue lakuin sendiri saat kuliah di luar negeri. Jadinya, gue sering dapat kerjaan sampingan dari dosen. Misal, buat jadi asisten dosen, ikut ngisi seminar, jadi koautor penelitian, bahkan waktu lanjut S2, yang harusnya bayar puluhan juta, gue bisa bayar uang kuliah kurang dari 1 juta karena program rekomendasi dari dosen. Ini wajib banget lo coba bro. Poin kedua adalah tentang privilege. Gimana lo yang tadinya nggak punya privilege, lahir dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, bisa keluar dari keterbatasan ini? Caranya adalah deketin orang-orang yang punya privilege. Gampangnya, deketin temen lo yang kaya. Tapi jangan salah langkah. Banyak cowok yang ngedeketin temennya yang kaya buat minta dibantuin, minjem duit, minta ditraktir, atau memposisikan dirinya sebagai anak buah kacung si anak kaya. Lo lakuin itu, selamanya lo cuma jadi bawahan bro. Maksud gua deketin adalah jadi teman yang bisa bermanfaat buat si anak kaya. Misal lo bisa ngajarin dia pelajaran tertentu, bisa ngajarin olahraga tertentu, atau bisa jadi sahabat sejati yang dengerin keluh kesah dan curhatannya. Terus bisa kasih solusi. Jadinya, dia yang ngerasa berhutang sama lo, bukan sebaliknya bro. Lo deket ke dia, main ke rumahnya, deketin juga orang tuanya. Belajar, dengerin nasihatnya, tunjukin kalau lo bisa bikin anaknya jadi lebih baik. Mereka senang sama lo juga bakal kecipratan privilege yang dia punya. Entah jadi relasi bisnis, investor, atau mungkin kasih lo kerjaan. Hal ini juga gue lakuin sendiri waktu kuliah di India bro. Gue miskin, gak punya duit, tapi gue jago bahasa Inggris, dan bisa kasih les ke teman-teman gue orang Arab. Mahasiswa Arab itu kaya-kaya bro. Karena mereka dapat tunjangan dari pemerintah sampai ratusan juta sebulan. Gue sering belajar bareng sama mereka, ngajarin mereka berbagai pelajaran, bantu mereka waktu mereka ngerjain tugas. Alhasil, waktu mereka nilainya naik, mereka seneng banget, ngerasa berutang budi sama gue. Akibatnya, tiap mereka jalan keluar, gue selalu diajak, dikenalin sama orang-orang yang bisa bantu gue ngejalanin bisnis. Poin ketiga, ini bisa bantu lo sedikit mengalahkan faktor privilege dan orang dalam. Lo punya karya nyata yang nunjukin kalau lo jago ngelakuin suatu skill. Misal, lo berencana mau jadi video editor. Lo ngelamar kerjaan, datang dengan channel YouTube yang isinya udah ada 300-an video yang bagus-bagus. Lo mau kerja jadi personal trainer fitness. Lo datang dengan badan yang bagus, plus medsos yang isinya berbagai macam konten fitness. Nggak cuma satu, tapi ratusan konten. Intinya, lo punya skill apa, tunjukin pakai karya yang bisa ngebuktiin skill lo. Dan karyanya jangan cuma 1-2, tapi harus banyak dan bagus. Lo harus ngerjain portofolio karya lo ini sejak sekarang, sejak kuliah atau sekolah. Jangan nunggu lulus. Karya dan portofolio ini sering banget nyelamatin hidup gua bro. Waktu SMA, mau seleksi masuk kelas internasional di SMA yang rankingnya top 10 di Indonesia.
Gue bisa keterima cuma karena tes wawancara, padahal di tes tertulis pelajaran, ranking gue paling bawah. Triknya apa? Pas wawancara, gue tunjukin setumpuk buku-buku seni rupa yang gue terjemahin dari bahasa Inggris waktu SMP. Itu bikin gue langsung diterima. Waktu kuliah, gue cari kerjaan freelance jadi programmer dan penulis. Nggak perlu banyak omong, gue tunjukin aja daftar ratusan website yang gue bikin, plus penghasilan AdSense-nya. Itu udah jadi portofolio yang meyakinkan. Sekarang, misal gue mau ngelamar jadi social media manager atau content strategist, atau mungkin mau cari investor, tinggal gue tunjukin aja ribuan video di channel pria 100%. Udah sakti banget, gak perlu bawa-bawa privilege dan orang dalam. Ini bisa bantu gue buat level up dalam hal finansial. Jadi sekali lagi, bangun portofolio skill lo dari sekarang bro. Oke, kesimpulannya, ini 3 hal yang bisa lo lakuin sejak kuliah atau sekolah. Berguna banget buat bantu lo sukses cari duit. Tapi nggak dilakuin sama 99% teman-teman lo. Pertama, belajar cari orang dalam. Caranya adalah dengan belajar gaul sama orang yang lebih tua sama lo, terutama dekat sama guru dan dosen. Kedua, deketin temen lo yang punya privilege. Bukan deketin buat minjem duit minta ditraktir atau jadi kacungnya. Deketin buat bantu dia, bikin dia berhutang budi sama lo. Ketiga, bikin portofolio karya yang membuktikan skill yang lo punya. Lakuin dari sekarang, gak perlu nunggu lulus bro. Sekarang sadar ya bro, kerjaan lo sebagai pelajar dan mahasiswa itu berat. Gak cukup sekedar belajar, ujian, main, pulang. Tapi ada banyak tugas-tugas lain yang harus lo lakuin, yang gak dilakuin sama 99% anak muda lain di Indonesia. Kebanyakan dari mereka lengah. Kuliah, sekolah ya cuma gitu aja. Yang penting lulus, yang penting dapat ijazah. Waktu sisanya buat seneng-seneng, pacaran, malas-malesan. Padahal mereka udah tahu, mereka nggak punya skill, nggak punya privilege, nggak punya orang dalam. Makanya pas lulus, jadi bingung, plonga-plongo, pengangguran. Gua nggak mau, ini kejadian sama lo bro. Semoga ini bermanfaat buat lo. Salam My Feeling Man, semangat bro.